Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terdiri dari saya sendiri sebagai supervisor yaitu Dewi Damayanti dari SD Cimanas 4. Kemudian ada sebagai coach Pak Andri Mulyana dari SD Lokasari, dan ada sebagai coach Pak Dede Supriyadi dari SDN Keroik Berdali 2. Kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum Pak Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Andri, kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching katanya. Iya, sebelum melakukan praktek coaching, tentunya Bapak harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini ya. Nah, dari praktek coaching ini ada beberapa penilaian dan tahap-tahapannya yang harus Pak Andri laksanakan ya. Yang pertama, satu tahap pra-supervisi, di mana pada tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek coaching ini oleh Pak Andri ya. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan supervisi. Pada pelaksanaan ini saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Andri serta sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach ya. Dan yang ketiga adalah pasca supervisi yang mana pada tahap ini Pak Andri akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Jadi baik ya Ibu ya, dalam kegiatan coaching ini kompetensinya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu ya. Seperti itu. Oke, siap. Ya, seperti yang sudah tadi saya paparkan tadi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Apakah percakapan coaching yang dilakukan Pak Andri ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, dan nanti Pak Andri memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Tentunya pertanyaan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yang antaranya satu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu ya. Dari pra-supervisi ini ada beberapa pertanyaan kembali yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apakah boleh Bapak? Boleh. Siap, terima kasih Pak Andri ya. Yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Pak Andri kembangkan pada proses coaching ini? Yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, ada satu ya, berarti ya. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Andri dalam kegiatan coaching ini? Tentunya yang saya akan kembangkan secara spesifik Bu ya, secara mendetail itu tentunya ya saya tadi sudah bilang untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin berbobot seperti itu tadi Bu. Oh iya, siap Pak Andri. Ya. Kira-kira berarti indikator apa yang ingin Pak Andri inginkan gitu atau harapkan dari proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya ingin coach mengungkapkan kompetensinya dalam memecahkan suatu masalah. Oke, siap Pak Andri, makasih. Kalau begitu sekian supervisi ini, silakan Pak Andri bisa melakukan proses coaching selanjutnya beserta Pak Dede sebagai coach. Silakan Pak Andri. Terima kasih Bu Dewi.
Assalamualaikum Pak Dedi, bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Alhamdulillah hari ini saya sehat, alhamdulillah ya pemirsa. Walaupun ya agak sedikit pusing lah karena kemarin saya habis dirawat ya. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, ada masalah sedikit nih Pak Andri ya. Tentunya ada yang bisa saya bantu nih Pak Dedi nih. Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar ya Pak ya? Ya. Boleh Pak? Boleh tentu saja. Kebetulan saya juga lagi nggak ada waktu untuk sibuk, lagi kosong, jam pelajaran lagi kosong nih Pak Dedi. Siap. Ya. Begini Pak Andri, Ya. saya itu ingin menemukan solusi, Iya. jalan keluar ya dari permasalahan saya ini. Mungkin setelah saya ceritakan nanti sama Pak Andri, saya bisa dapat gambaran atau solusi tadi tentang apa yang perlu saya lakukan dalam menghadapi atau memecahkan masalah tersebut. Nah, sebetulnya nih saya mau tanya juga nih, sebetulnya permasalahan apa sih Pak Dedi? Ya. Jadi begini Pak Andri ya, ini di kelas saya itu nih, di kelas saya ada satu siswa. Nah, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat. Jadi agak malas-malas begitulah ketika belajarnya. Bahkan tugas pun dia jarang mengerjakan. Jarang dikerjakan dan membuat saya itu merasa sedikit pusing dalam menghadapi anak tersebut. Ya nanti kira-kira Pak Andri Pak Andri bisa memberikan jalan keluarnya seperti apa nanti? Baik, tadi Pak Dedi bilang ada suatu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri nih penyebab dan permasalahannya apa yang dihadapi anak itu? Sudah Pak, sudah ya. Jadi yang pertama kemarin itu saya sudah memanggil anak tersebut, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Apakah tidak suka kepada saya atau seperti apa gitu? Sudah saya tanyakan kepada anak tersebut. Lalu dari pengamatan Pak Dedi ini, mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran seperti itu Pak Dedi? Nah, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Alasannya karena ketika belajar bahasa Indonesia tersebut, teks-teksnya itu atau bacaan wacana tersebut disajikan selalu panjang. Jadi membuat anak itu malas untuk membacanya dan mengikuti pelajaran saya itu berdasarkan pengamatan saya seperti itu Pak. Jadi anak malas ketika belajar bahasa Indonesia. Seperti kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Pak Dedi harapkan dalam murid tersebut nih? Posisi ideal yang saya harapkan tentu saja murid tersebut bisa mengikuti bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang saya sampaikan itu dengan baik ya, seperti murid-murid yang lainnya lah gitu, seperti murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Deden lakukan meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi begini, berdasarkan pengamatan ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran Pak Andri dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi dalam hal ini yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran Pak Andri yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya misalkan dengan memperbanyak ice breaking ketika anak-anak sudah tidak mood lagi ya belajar, dan tentunya memilih media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa lebih berminat. Begitu Pak Andri. Iya. Baiklah. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Metode ada. Iya. Jadi metode yang pernah saya lakukan pada waktu itu adalah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Nah, dengan pesan berantai
Jadi seru tuh anak-anak Ya. bisa bermainnya. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Pak Andri, dan menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai, dan secara otomatis siswa tetap membaca teks. Ya, Tanpa mereka sadari mereka itu sedang membaca teks ya, padahal itu sebuah permainan Ya. yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game ya, permainan sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa tersebut terlibat dan pembelajaran gitu, Pak Andri. Jadi berjalan sesuai dengan diharapkan ya, Pak Dedi Iya, ya, iya. jadi luar biasa ya. Jika kita ranting nih ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dedi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu yang menarik minat belajar murid itu? Kalau saya berikan rating itu Ya. di antara 8 dan 9 Pak. Oh, Di antara 8 ya. dan 9 ya. Baiklah, selanjutnya apa yang rencana akan Pak Dedi lakukan lakukan bagaimana langkah-langkah ke depannya Pak Dedi? Ya. Dari pengalaman saya tersebut, nanti yang akan saya lakukan adalah akan segera menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif, Ya. dan juga di tengah-tengah pembelajaran diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, sehingga seperti tadi pesan berantai ya, segala informasi terkait cara mengajar juga saya akan mencari informasi tersebut dari internet mungkin, dan murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang lebih baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pengajar, supaya menambah wawasan pemahaman saya terhadap murid. Begitu Pak. Ya, baik-baik ya. Siapa yang bisa membantu Pak Dedi menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Kira-kira mungkin yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini tentu saja Pak, ada kepala sekolah Ya. sebagai pimpinan saya untuk memberikan lebih lebih baik lagi mungkinnya tentang solusi tersebut, karena lebih berpengalaman dari keilmuan dan dari pendidikannya juga. Kemudian tidak lupa dengan rekan sejawat begitu Pak Andri, dan tidak lupa juga untuk berkomunikasi dengan wali murid atau orang tua siswa yang saya miliki di sekolah. Kira-kira berapa lama nih Pak Dedi waktunya untuk membutuhkan melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak Andri untuk hal ini ya. Saya akan coba terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin untuk pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, yang agak lama gitu, karena memerlukan proses ya, karena tidak ada yang instan gitu ya, tidak ada yang instan gitu Pak. Iya, betul sekali. Nah, kapan nih Pak Dedi bisa memulai dan melaksanakan rencana ini? Kira-kira Kayaknya secepatnya sih Pak Andi, secepatnya akan saya terapkan. Mudah-mudahan murid bisa mendapatkan hak belajarnya tersebut, sehingga mereka merasa happy ya, merasa happy dalam belajar gitu Pak. baik Pak Dedi, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kira-kira siapa? Di sekolah saya dukungan ada dari pihak lain. Misalkan ada dukungan sarana, prasarana moral juga ada ya di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat gitu, supaya saya bisa konsisten dalam menjalannya begitu Pak. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak Dedi ya. Amin. Nah, bagaimana perasaan Pak Dedi setelah kita berbincang-bincang nih? Setelah saya berbincang dengan Pak Andri, saya merasa senang Pak Andri, Iya, alhamdulillah. dan juga merasa dalam hati saya merasa lega gitu ya. Jadi dalam hati merasa lega, terdapat merasa terbuka gitu. Ya. Ada sebuah pintu kecil yang terbuka, jadi saya membuat mendapatkan sebuah harapan baru dengan solusi tersebut Pak Andri begitu. Syukurlah kalau begitu Pak Dedi ya. Ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Dedi sampaikan lagi pada saya? Mungkin? Kalau saya pikir cukup Pak. Iya. Saya pikir cukup untuk hari ini ya, untuk Ya. hari ini. Tapi untuk kedepannya mungkin Bapak juga bisa meluangkan waktu lagi untuk saya. Terima kasih banyak Pak ya, sudah meluangkan waktu Bapak tentu saja untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami hari ini. Begitu Pak. Iya, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Dedi ini ya.
Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa Pak Dedi ya. Nanti kita kalau ada waktu ya mungkin kita bisa berbincang lagi ya. Siap. Terima kasih Pak Dedi. Siap. Sampai jumpa Pak Dedi. Siap. Iya. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Dedi. Iya, Pak Andri. Bagaimana nih tadi setelah melakukan perbincangan proses coaching tadi, lancar? Alhamdulillah lancar. Kebetulan saya juga sudah merasa plong gitu kan. Oh gitu ya, iya. Makasih Pak Andri. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya, kepada Pak Andri, boleh? Ya, boleh. Iya. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah sudah baik sih. Sudah baik ya? Ya, Ya, tadi saya terlihat mulai ada perbincangan yang terbuka gitu ya antara Bapak sebagai coaching dan Pak Dedi sebagai coaching. Ya. Nah, kemudian apakah ada yang membuat Bapak menilai demikian gitu? Jadi karena coaching yang saya lakukan bersama Pak Dedi tadi ya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Sesuai, alhamdulillah ya. Nah, berarti nih apa saja yang sudah Pak Andi lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut gitu Pak Andi? Jadi dalam proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan terutama kepada Pak Dedi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coach dalam menceritakan permasalahan tersebut. Iya, boleh menyampaikan hasil pengamatan? Tentunya boleh Bu, tentu boleh. Terima kasih ya Bu Dewi. Setelah tadi saya mengobservasi percakapan coaching yang dilakukan saya dengan tadi Pak Dedi sudah berjalan dengan baik tentunya. Dan alhamdulillah sudah sesuai dengan cerita ya. Iya, bagus Pak Andri ya. Nah, saya mengamati tadi nih ya pada saat coaching Pak Andri itu berusaha menggali perihal informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Andri ajukan ya. Sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya nih. Dan itu sudah sesuai dan lebih tinggi standarnya gitu ya, yang daripada yang kita rujuk ya. Alhamdulillah Pak Andri nih. Bagaimana nih pendapatnya setelah Pak Andri mendengarkan hal ini? Alhamdulillah senang sekali Bu ya. Terima kasih atas apresiasi Ibu yang sesuai diharapkan. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan kembali dalam coaching selanjutnya Bu Dewi. Nah, barusan Pak Andri bilang ingin mengembangkan kompetensi ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Pak Andri kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching tadi Pak Andri? Saya ingin memperdalam dalam mendengarkan aktif Bu. Saya ingin coba seperti itulah nanti ke depannya. Iya, bagus Pak Andri ya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa sih yang terbayang oleh Pak Andri sendiri gitu? Yang sudah saya bayangkan, saya akan memperdalam melaksanakan kompetensi tersebut. Oh gitu, iya. Bagus Pak Andri ini ya. Dari kegiatan supervisi hari ini kita sudah mendapat kesimpulan nih Pak Andri ya dari hasil pengamatan saya dalam percakapan coaching antara Pak Andri dan Pak Dedi itu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi selanjutan dalam meningkatkan keterampilan coachingnya. Nah, kesimpulannya semoga ke depan kita bisa melakukan lebih baik lagi percakapan coaching ini ya Pak Andri ya. Pak Dedi juga ya. Demikian supervisi coaching akademik hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.